Halo, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat ya. Tapi kali ini di edisi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang healthy lifestyle yaitu jadi ini seri sebelumnya sudah membahas healthy lifestyle yang seri sport, olahraga, sebagai gaya hidup sehat. Yang satunya juga saya sudah mulai membahas tentang jangan stres ya atau mengelola stres. Ya nanti ada belajar bahwa stres bisa merusak pola makan yang baik, tidur Anda tidak berkualitas dan pola makan Anda seakan-akan tidak berguna ya. Jadi hari ini kita akan belajar ini yaitu dari pola makan yang baik dan benar ya. Jadi kita akan bahas ini, siapkan catatan Anda, kita akan membahas ya. Jadi diet itu apa sih? Begitu ya. Sebelum kita bicara agak panjang, kita akan bahas dulu diet itu apa. Kita akan lihat materi dulu. Jadi diet itu adalah sebenarnya pola makan yang baik dan benar atau pola minum yang baik dan benar. Proper diet yaitu pola makan yang benar ya. Jadi diet itu bukan tidak makan tapi ngatur pola makan. Ini yang seringkali kita salah. Diet garam tidak pakai garam, salah. Diet itu menggunakan garam dengan ukuran semestinya ya. Karena setiap orang spesifik ya. Gaya hidup sehat itu ada 4. Yang pertama pola makan dan minum yang benar. Itu hampir 60%, lalu olahraga yang teratur ya 20% dan istirahat yang cukup 20%. Jadi hari ini kita akan bahas paling banyak 60%, tapi semuanya ini batal kalau Anda stres. Karena itu di edisi stres Anda belajar bahwa mengurangi dan mengelola stres itu penting. Sebelum Anda belajar tentang bagaimana ini makanan, diet, kita harus tahu fungsinya dulu. Yang pertama adalah memastikan fungsi tubuh berjalan. Jadi Anda pastikan tubuh Anda berjalan fungsinya. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa duduk. Ya, nanti pasti ada sesuatu kekurangan kalau Anda tidak bisa itu. Contoh, Anda ke dokter, Anda bilang, dok kok saya tidak bisa mendengar, dok kok saya tidak bisa berjalan, dok kenapa saya habis duduk, berdiri itu pusing. Nah, itu fungsi-fungsinya terganggu. Itu kita belajar fungsi tubuh, ya, nutrisi yang membuat fungsi tubuh berjalan. Functional food namanya. Dikatakan semua boleh tapi tidak semua berguna. Itu ya, Anda bisa belajar itu. Lalu juga perbaikan, membangun, ya, building food. Ya, Alkitab juga mengatakan semua boleh tapi tidak semua membangun. Nah, itu apa? Membangun rambut, membangun daya tahan tubuh, membangun kulit. Ya, jadi kulit Anda ini melakukan satu regenerasi ya. Lambung, fungsi jantung, perbaikan, setelah dipakai bertahun-tahun, tulang Anda, mencegah osteoporosis, ya, kuku, ya, zinc, wah macam-macam itu ya. Nanti kita akan belajar di edisi organ tubuh. Sekarang kita juga yang lainnya memberikan energi, jadi beda ya. Yang satu memastikan fungsinya berjalan, yang satu memastikan bisa berjalan. Nah, itu. Memastikan fungsinya berjalan, contoh, knobelnya itu jalan enggak? Tapi kalau energi itu air akinya, din-din. Nah, ada air akinya, kenapa enggak bunyi? Belnya macet. Fungsi itu enggak macetnya. Contoh, mata itu rusak enggak organnya? Itu harus ada nutrisinya, misalnya vitamin A. Tapi untuk melihat, bukan pakai vitamin A. Vitamin A itu untuk matanya. Tapi untuk melihatnya pakai energi, gula namanya. Karena itu kalau kurang gula, pusing, lihatnya kabur. Anda mengerti ini ya? Seringkali orang nggak mengerti ini, sehingga akhirnya nggak tahu. Lalu menjaga daya tahan. Ini orang bingung, antara energi dan daya tahan, itu sangat berbeda. Kekuatan itu dari energi. Dapat energi, jadi kuat. Nah, nanti kekuatannya dihitung. Namanya power. Tapi power itu bukan endurance.
Contoh, ada orang bisa main badminton, punya energi, tapi ronde kedua pingsan. Nah, itu energinya enggak panjang. Nah, namanya daya tahan. Itu ada nutrisinya sendiri, karena itu atlet, kita kasih ini supaya dia bisa bermain beronde-ronde. Kalau Anda mengerti ini, maka Anda dari pagi sampai malam masih fit. Mencegah dehidrasi. Ya, dehidrasi ini yang paling berbahaya sebenarnya ketika Anda kekurangan cairan. Kekurangan cairan kenapa kok bisa sampai meninggal? Karena di dalam cairan itu ada apa? Ya itu yang harus dibahas. Yang pertama, tiamin, pirofosfat misalnya. Itu anti kram. Nah, kalau Anda hilang cairannya yang mengandung tiamin, ya ada kram. Tapi kalau yang hilang cairannya itu mengandung kalium, ya ototnya yang kejang-kejang. Nah, itu bisa jantung juga dan banyak hal. Karena itu ada orang tanya sama saya tentang hidroponik. Nah, itu cairannya itu yang mengandung mineral sebenarnya. Ya, jadi jangan dehidrasi. Jangan minum kalau haus. Minum sebelum haus. Karena kalau Anda sudah minum saat haus, ya berarti Anda sudah dehidrasi. Biasanya air kencingnya berwarna tidak jernih lagi. Lalu meningkatkan imunitas. Ini. Karena itu, kalau saya lihat di TV, di mana mungkin Anda juga bisa lihat, penderita COVID dalam pemulihannya COVID-19 juga harus makan yang lebih bagus. Karena daya tahan tubuh ini bahan bakunya dari mana? Ya dari makanan. Infus saja tidak bisa bekerja sendiri. Ya, harus diganti dengan dicampur dengan makanan. Ada food supplement, ada suplemen, ada food. Ya. Jadi kita bahas lebih detail. Nah, ini kita belajar tidak pasti, tapi ini yang membantu kita mengerti. Saya kasih tahu dulu ya, ini tidak pasti, tapi ini membantu kita mengerti, sehingga kita bisa aturkan pasien kita ini makannya kapan. Ritme sirkadian, nah nanti Anda lihat ya, saya bacakan dari yang merah dulu, Anda lihat yang merah. Siklus pembuangan, buah atau makan pagi. Jadi memang ini jam eksklusif Anda masukkan buah. Saya sih favoritnya pepaya ya, seratnya bagus, harganya itu tidak mahal, ada di mana-mana. Kalau saya keliling kemana-mana, pepaya pasti ada. Dari Amerika saya keliling Philadelphia, saya keliling Perth, saya ke Arab pun ada pepaya. Indonesia itu dari Papua sampai Medan, Jakarta. Nah, itu ya, jadi dari buah potong dijual dari paling bawah sampai supermarket paling mahal. Jadi ini buah paling bagus, warnanya oranye, vitaminnya lengkap. Saya sering mengatakan ini gabungan antara apel, ya, kiwi, jeruk dan macam-macam. Nomor 2 paling favorit saya adalah jeruk. Air jeruk, nah itu daya tahan tubuh Anda pasti meningkat. Orang bertanya, saya ini kadang-kadang kalau bekerja dari pagi sampai jam 12 malam, tidur 4 jam, bangun, saya masih bisa bekerja. Saya bisa olahraga, saya bisa presentasi, saya bisa menggambar, bisa main musik, saya bisa olahraga. Bahkan kadang-kadang saya keluar dari pesawat terbang, itu Amerika ya, 20 jam lebih, saya tidak jet lag, saya langsung khotbah, bisa. Pulang dari Amerika langsung khotbah, tidak pakai istirahat. Nah, itu nutrisi ya, digabung dengan olahraga dan tidak stres. Ya, banyak ya gabungannya. Ingat ya, karena itu healthy lifestyle ini tidak bisa dilakukan satu. Nah, jam 4 pagi ya, sampai jam 12 siang ya, kurang lebih siang ya. Itu siklus pembuangan. Jadi kalau Anda, maaf, BAB di antara jam itu, toksinnya hilang. Bagaimana dengan BAB kalau sore hari dan malam hari? Ya, itu ekstra ya. Tapi intinya menurut saya ini, dibiasakan aja. Jadi seringkali memang faktor kebiasaan juga pengaruh ya, faktor psikis gitu ya. BAB, nanti akan saya bahas bagaimana BAB itu ya, karena ini ada penyakitnya sendiri ya. Oke, jadi makan pagi paling bagus jam itu. Pak, makan pagi paling bagus jam berapa? Menurut saya pribadi ya, 5:30 itu ya, sampai jam 8. Kalau di atas itu sih, menurut saya telat ya. Menurut saya telat. Oke. Lalu siklus kedua adalah siklus pencernaan. Jam 12 siang sampai jam 20 malam. Itu makan siang dan makan malam. Ya, jam 12 sampai jam 2, lalu jam 4, jam 5 Anda bisa snack, lalu Anda ya terakhir makan jam 6, jam 8 lah ya. Itu.
Nanti kalau biasanya memang kalau kerja ya, di atas jam 12 malam, ya saya makan sedikit lagi ya, karena kadang-kadang butuh energi. Ingat ya, Anda tidak usah ekstrim, Anda yang tahu. Nah, kalau Anda tidak bekerja sampai jam 11 malam, Anda makan ya pasti gemuk, ya. Ingat ya, digabung olahraga dan banyak hal. Jadi tidak bisa kita bahas satu persatu. Itu jam pencernaan, ya, dicerna gitu ya. Jadi Anda ya makan yang bagus, protein banyak, karbohidratnya tidak usah banyak. Apalagi kalau berani berjajan yang enak-enak ya, ya nasinya dikurangin. Nanti kita belajar di komposisi itu ya. Lalu Anda lihat jam 20 malam sampai jam 4 pagi itu jamnya tidur. Karena apa? Itu jam penyerapan. Ingat ya, ini tidak pasti, tapi ini membantu kita mengatur. Kadang-kadang perangkat itu tidak pasti, tapi membantu kita mempermudah. Jadi jangan ekstrim. Pak, saya kalau pindah negara kan, ya itu nanti diatur sendiri. Ini ngomong harian, ya nanti itu kasus talk show aja. Ada tanyakan sama saya. Karena saya ini juga keliling. Saya ini bisa ngajar di Amerika, bisa ngajar di Indonesia. Tapi saya sehat. Kenapa? Karena saya ngatur, tidak ekstrim. Nah, beberapa pengajar memang ekstrim, ya karena tidak pernah keliling. Ya, mohon maaf ini perkataan ini, tapi menurut saya seperti itu. Sehingga itu teman saya sendiri, ya dia ngajar makan kiwi di Papua. Ya nggak bisa di Papua nggak ada kiwi. Ya. Ya, jadi kalau mengajar itu bisa dilakukan dan fleksibel. Karena Anda bukan dia, dia bukan Anda. Karena itu kalau Anda berani mengajar ya kasih kelonggaran. Ada yang shift-nya malam bagaimana? Nah, itu harus diatur lagi. Ya diatur itu. Saya ini shift malam, saya kerja malam, kerja pagi, siang, semua. Nah, tulis buku, ya ngajar, ya dan banyak hal lah. Oke, jadi saya ngomong ini kenapa? Supaya Anda tidak ekstrim. Karena kalau Anda ekstrim, Anda yang rugi. Tidak boleh, ya tidak ada buku pengganti dokter, itu tidak ada. Seminar seperti ini pengganti dokter nggak ada. Tetap konsultasi dengan dokter. Dan nanti dengan gejala yang ada, beliau akan mengaturkan Anda. Atau nutrisionis di mana Anda berada. Saya hanya memberi pengarahan supaya Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadwal makan secara umum itu seperti ini kurang lebih. Ini berdasarkan tadi ya, Anda lihat ya. Jam 4 sampai jam 12 itu makan pagi. Nah, Anda lihat ya, makan pagi itu jam 6 gitu ya. Ya, nanti Anda lebih-lebih sedikit lah. Bangunnya jam berapa? Bangun jam 7 ya, makan jam 7. Jam 9, Pak, ya makan. Pokoknya semakin mendekati lebih dari jam 6 ya nasinya dikurangin ya. Sedikit aja. Jam 8, jam 10 ini buah masuk. Bagus ini. Ya, gitu ya. Lalu ingat, kita lihat teorinya tadi, jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu kan jam pencernaan. Nah, gitu makan siang. Proteinnya double, ya sayurnya oke itu. Nah, kalau saya pagi sudah makan pecel ya, siang nggak usah pakai sayur. Steak yang enak gitu. Pak, nasi padang, silakan. Rendang, nggak apa-apa, satu. Ya, satu potong, jangan 1 kilo, ya. Nasinya, Pak saya mau lauknya double, nasinya setengah. Pak mau lauknya 3, nasinya seperempat. Gitu. Jadi ingat jangan ekstrim. Nah, kalau memang badan Anda lebih besar daripada yang lain ya, jangan sama. Mana bisa. Mobil Land Cruiser dibandingkan dengan mobil kecil ya nggak bisa. Ya, jadi kalau orang itu berjalan kaki dibandingkan dengan naik mobil ya beda. Atlet, nah, karena itu nutrisi itu dihitung per gram berat badan. Protein itu 1 gram per berat badan untuk hidup, bukan untuk menambah berat badan. Binaraga itu 3 gram per berat badan. Pak, enggak ginjal ya tidak dipakai. Anda meniru pola makan binaraga, Anda tidur ya tidak bisa. Karena itu jangan ekstrim. Lakukan sesuatu dengan teori dan praktek dan kondisi Anda. Dan ingat, konsultasikan. Ya, kalau sama trainer fitness ya konsultasinya jangan makanan, gerakan yang benar. Kalau sama ahli pangan kayak saya, tanya makanan. Jangan tanya kesehatan. Ya saya cuma bisa ngasih pengarahan, tapi kalau tanya organ ya spesialis. Jantung ya ke spesialis jantung, tulang ya ke osteoporosis. Mengerti ya? Jadi itu penting sekali pengajaran ini supaya Anda tidak salah. Jam 4 sampai jam 5 itu buah lagi atau snack. Kalau saya ingin jajan pasar ya 1 potong, jangan 1 dus. Buah ya
jangan banyak. Kalau semangka ya 1 potong. Ya, intinya jangan banyak, ya. Kelola itu, double protein boleh. Seberapa sih Anda makan protein? Hindarin makan buffet kalau tidak diundang pesta. Karena apa? Anda tidak akan terkontrol. Tapi kalau Anda makan à la carte pasti terkontrol. Lalu makan malam ya, kita lihat prosesnya sampai jam 8 malam. Nah, jadi jam 6 sampai jam 8 itu makan malam. Kalau saya sih karbohidratnya dikurangi drastis ya. Kalau siang udah banyak ya, saya ingin makan enak siang. Saya suka ayam goreng ya toh, penyet gitu ya, sambel, makan banyak. Malamnya dikurangin ya sekedarnya aja nasi. Asal hidup aja ya. Protein double begitu. Ya ini memang mungkin tidak enak bagi pendengar-pendengar beberapa orang yang ekstrim. Tapi bagi saya Anda harus hidup dengan baik. Nah, nanti kalau Anda mau konsultasi khusus baru beda. Lalu yang terakhir snack. Nah, ini mencurigakan orang tanya sama snack apa ya? Dipikir ya. Saya sih susu kalsium, ada yang yogurt, ada yang banyak hal. Ini terutama untuk Anda yang masih akan bekerja. Oke ya? Ini umum, secara umum. Minum juga seperti itu. Ini saya aturkan secara umum aja. Nanti untuk kebutuhan minum khusus saya bahas. Ya, tentang yang Anda harus tahu tentang minuman. Jadi kita bahas itu semuanya. Kopi, teh, boleh apa tidak itu di materi yang Anda harus tahu. Ini seri edukasi ya. Jadi saya bedakan memang seri edukasi dan seri talk show dan seri yang Anda harus tahu. Yang Anda harus tahu itu per itemnya, edukasi itu secara umum seperti ini. Ya, kurang lebih 8 gelas sampai 9 gelas. Itu saya udah hitung, kecuali Anda raksasa, binaraga, bisa sampai 12 gelas ya. Terus berani minum 1 kopi, harus tambah gelas 1 kopi, begitu aja. Karena 1 gelas kopi membuang air 1 gelas. Ini hitungan saya pribadi ya, bukan teori. Jadi intinya karena sifatnya diuretik. Jadi ya jam 5 sampai jam 7 1 gelas, jam 9 sampai jam 10 1 gelas, jam 12 sampai jam 2 2 gelas, kurang lebih itu ya karena siang kan cenderung panas ya. Pak, bagaimana kalau dingin? Saya waktu di Turki ya, dingin itu. Saya ngomong keluar asap itu. Ternyata kadar air sehingga bibir saya pecah-pecah. Karena itu kalau di tempat salju, kemarin saya di Colorado itu salju sampai hampir ya 1 meter. Saya ikut serok-serok salju itu ya. Saya tinggal di rumahnya sahabat saya, Pastor Jimmy itu. Waduh, sama Pastor Daniel. Itu di Colorado dingin sekali itu. Nah, saya harus minumnya banyak. Pakai ini masih ditambah lipat, kalau enggak pecah. Nah, kalau Anda enggak percaya, itu kalau Anda kerja di kantor, ya pasti Anda pakai namanya kayak hand body. Kenapa? Ya supaya tidak dehidrasi. Lalu jam 4 sampai jam 5 ini 2 gelas lagi karena Anda banyak berpikir, karena banyak aktivitas. Kalau enggak nanti Anda kram. Ya. Nah, ini yang Anda harus tahu. Lalu jam 6 sampai jam 20 dikurangi 1 gelas saja, ya. Lalu jam 10 1 gelas. Kalau perlu ya setengah gelas saja. Karena kalau Anda kebanyakan air nanti Anda kencing-kencing. Tapi kalau enggak minum ya Anda dehidrasi. Ini kurang lebih ya secara umum ya. Ingat jangan ekstrim tapi mengerti. Itu yang saya harapkan. Itu sih ya yang perlu Anda ketahui tentang minum. Nanti itu lebih tajamnya ingat seri yang Anda harus tahu. Yang Anda harus tahu soal karbohidrat, yang Anda harus tahu soal protein. Itu beda lagi. Ini diagram diet yang adekuat. Maksudnya apa? Yang sempurna. Ya, yang bagus gitu. Jangan telat makan dan minum. Nah, yang penting jangan telat dulu. Yang penting jangan telat dulu. Saya itu ngajar ini 20 tahun lebih ya. Saya udah lihat orang yang rewel-rewel itu ya. Pasti sakit. Ya kalau rewel di kota, di tempatnya ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda traveling, ya Anda sakit. Kalau Anda sakit, ya Anda opname. Jadi bagi saya jangan telat makan dulu. Saya tidak membuat Anda makan salah ya. Jangan telat dulu, itu penting. Untuk supaya nggak telat apa? Siapkan, direncanakan. Yang kedua, jenisnya benar. Tadi itu loh, berguna nggak? Membangun tidak? Lalu, jangan kecanduan. Ya. Dikatakan di Alkitab begini, semua boleh tapi tidak semua berguna. Semua boleh tapi tidak semua membangun.
itu building food. Semua boleh, tapi aku nggak mau diperhamba, nggak mau kecanduan. Minum kopi boleh, jangan kecanduan. Ya, saya juga minum kopi, tapi saya nggak minum juga nggak apa-apa. Saya pernah keluar kota, nggak minum seminggu nggak apa-apa. Memang kadang-kadang ada rasa yang hilang, ada, itu sudah pasti. Karena sifatnya dia kan ya, kecanduan, stimulan ya. Lalu jamnya benar. Ini ilmu saya. Ya, saya udah ngatur ini. Karena saya tidak cuma mengatur Anda sehat, saya ini mengatur, saya pernah melatih Miss Indonesia, beberapa artis, ya, karena saya sekarang cuma menulis buku ya, dan saya hanya berkhotbah dan menyampaikan materi kesehatan aja di bank ya. Jadi intinya sebenarnya tidak semudah itu Anda bicara, karena ada nanti namanya diet untuk kecantikan. Diet itu ada 5 ya. Yang pertama diet sport, ini jangan ditiru ini kalau Anda tidak olahraga. Bahkan sama-sama olahragawan tidak boleh niru diet binaraga dan diet badminton. Yang satu kecepatan, yang satu kekuatan dan endurance. Binaraga saja ada dibagi 3 nanti. Harian, on season, mau tanding beda lagi nih di karantina. Yang satu tentang memelihara jaringan. Nah, jadi kalau Anda nggak ngerti ini, Anda tiru-tiru ya nggak bisa ya. Itu olahraga satu. Yang kedua, dia 2 nyawa. Ini khusus, ini harus dihitung. Kenapa? Dia punya bayi, lagi hamil. Apa yang dimakan dia harus dihitungkan untuk kebutuhan bayinya. Kedua, setelah dia menyusui, bagaimana bayinya dapat nutrisi, tapi mamanya kembali langsing. Nah, ini agak sulit. Yang ketiga, harian. Nah, ini yang saya ajarkan yang harian aja. Pokoknya bisa hidup, bisa melihat, berpikir. Kalau Anda mau ekstra, contoh ini, anak Anda mau ujian, kasih stroberi 10, blenderkan jam 10 pagi atau jam 4 sore. Setiap hari selama ujian, itu asam elagik membantu berpikir. Ya, kacang di situ 1 genggam untuk membantu zinc-nya berpikir, magnesium. Tapi tidak bisa untuk harian, seperti itu. Lalu ada diet apa lagi? Diet medis. Ya, kalau diabetes sama kolesterol ya beda. Ya, sulfurnya bagus buat diabetes itu bawang merah, bawang putih, alisin untuk kolesterol. Ya, jadi ini harus paham ya. Nah, yang satu ekstra nih. Yang ekstra saya nggak bahas, ini untuk show, untuk artis ya. Beda itu. Ada penyanyi yang dia nari, bodinya harus bagus, dia harus lari-lari, dan macam-macam. Untuk main sinetron. Bagaimana saya harus six pack Pak dalam 3 bulan. Nah, itu diatur. Ini komposisinya banyak. Karena itu healthy lifestyle, saya jelaskan semuanya. Karena apa? Tidak bisa terpisahkan. Seperti kata Tuhan Yesus. Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Lalu kita ngomong, pagi itu apa sih? Ya, kalau ikan bebas dimakan pagi, siang, malam. Ya, kalau daging sapi paling bagus siang. Ya, kalau mau malam makan siang, makan malam daging sapi ya, paginya ikan aja sama sayur. Ayam bebas ya dimakan pagi siang malam. Tapi leher dan kepalanya tidak boleh. Kalau Anda mau tanya kenapa, nanti Anda belajar. Yang Anda harus tahu tentang ayam. Nah, itu saya bahas sendiri nanti ya. Saya mau bikin ini bagus supaya Anda semua bisa belajar dengan baik. Jumlahnya benar. Nah, ini jangan berdebat ini. Saya paling ini tanda petik ya, pusing kalau kena pasien tuh berdebat. Nggak pinter tapi berdebat. Contoh ini. Pak, kenapa saya nggak boleh makan sama dengan suami saya? Loh, Anda perempuan, hormonnya beda. Suami Anda testosteron, Anda estrogen. Suami Anda harus gempal, harus berotot, Anda kan harus halus badannya. Ototnya lunak gitu ya, strength, kuat gitu. Anda aerobik, suami Anda binaraga, ya pasti beda. Kalau Anda tidak mengerti ini ya tidak bisa. Ya, jadi ini yang Anda harus belajar. Lalu porsinya ini ya beda-beda. Kalau pagi dan siang dan malam mau tidur ya karbohidratnya dikurangin, proteinnya enggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Kurang lebih ya. Nutrisi yang baik sangat penting untuk sistem kekebalan yang kuat dan dapat menawarkan perlindungan. Nah, ini ada makro, ada mikro. Ingat, setiap kali makan harus ada protein, ada karbohidrat. Komposisinya bisa Anda atur. Saya lebih senang Anda mengurangi karbohidrat misalnya 2 sendok daripada tidak makan. Karena kalau dia harus ngambil dari protein dan dari lemak Anda, pasti terjadi peradangan dan demam. Bolehkah itu? Boleh. Tapi kalau diatur, kalau ada orang diet misalnya tidak pakai karbohidrat,
biasanya dengan nutrisi diganti karbohidrat cair atau macam-macam yang Anda tidak tahu, sehingga Anda merasa tidak pakai karbo, dan Anda bercerita kepada teman-teman. Nah, itu salah nanti. Mikro itu buah dan sayur, nggak usah mikir ya, saya kasih ilmu gampang aja. Mikro itu tukang, dia itu koenzim dan kofaktor. Paling gampang nih, daging yang Anda makan, kalau kena vitamin jeruk, vitamin C gitu ya, untuk daya tahan tubuh. Daging kalau ketemu zinc untuk kuku, untuk daya tahan tubuh juga. Daging kalau kena vitamin A, untuk daya tahan tubuh, nggak bisa kena virus. Jadi sebenarnya daging kalau ketemu boron, ketemu fosfor, bisa untuk rambut. Jadi intinya Anda nggak usah menghafalkan, tapi nanti kita belajar di fitokimia. Buah warna ini isinya apa? Vitamin ini untuk apa? Nah, itu yang Anda harus tahu tentang vitamin. Nanti ada serinya khusus. Tapi intinya setiap hari harus ada buah. Tadi kan sudah saya ajarin jamnya. Makan buah jam berapa? Makan sayur di antara siang dan malam. Kalau sudah malam mau makan sayur, ya udah paginya kurangin. Nggak usah terlalu banyak, nanti pasti bermasalah ya. Seperti bensin itu loh, bensin pasti lebih banyak daripada oli, air aki lebih sedikit lagi. Ya, jadi setiap roda tempat bensin, tempat aki isinya beda-beda dan jumlahnya beda-beda. Ini yang Anda harus tahu. Oke ya, kurang lebih. Jadi protein ini penting, tidak bisa dihindarkan. Pak, bagaimana dengan yang vegetarian? Wah, saya nggak bisa bahas itu sekarang ya. Saya nggak mau bahas itu sekarang, nanti akan saya bahas tentang yang Anda harus tahu. Saya nggak mau berdebat, tapi intinya Anda harus tahu apa gunanya protein, baru nanti kita ngomong itu ya. Oke, ini kelas fitokimia. Ini sesuatu yang bukan gizi. Jadi gizi itu mikro dan makro, karbohidrat, protein, lemak itu makro, ya. Ini ya, lalu mikro itu apa? Vitamin dan mineral, buah dan sayur. Tapi ada zat lain, Tuhan ciptakan namanya fitokimia. Ini kelas-kelasnya, akan saya bahas khusus. Ini fungsinya, bisa untuk kanker. Jadi apel itu mengandung vitamin A, mengandung vitamin B buat fungsi, tapi dia juga mengandung polifenol buat anti jantung. Nah itu apa? Mengatur tekanan darah. Bahkan anggur merah mengandung tiamin B1, tapi dia juga mengandung namanya polifenol, resveratrol untuk buka sumbatan stroke. Nah ini Anda bisa baca. Dia punya daya tahan. Ini di buku-buku saya ada semua nih ya, di buku saya nutrisi dan imunitas, dan aku bisa sembuh. Tapi nanti di channel YouTube ini akan saya bahas khusus. Lalu kombinasi sempurna. Ini saya akan agak percepat. Harus ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin. Kalau mau makan udang tanpa kepala, nanti kalau mau tajam, yang Anda harus tahu tentang vitamin ya. Pokoknya Anda bayangkan aja, harus ada nasinya dikit. Mau nasi merah, nasi putih terserah. Ya kalau Anda diabetes baru saya atur. Kalau enggak, jangan diatur seperti itu, nanti Anda stres. Lauknya digoreng sekali-sekali, silakan. Ya, pokoknya jangan takut, jangan makan minyak gorengnya. Ikannya goreng aja dimakan sedikit ya. Lalu ini juga bagus, ada protein. Sop ada dagingnya. Ya, jangan sop sama pergedel aja. Sop sama tempe bagus, sop sama telur bagus, sop sama daging sempurna ya. Nasinya jangan banyak. Ini yang salah, bakmi sama nasi. Gitu. Bakmi itu boleh, ya ada yang bilang nggak boleh. Bagi saya boleh. Ini karbohidrat ganda, jadi insulin tidak bisa menekan kalau karbohidrat ganda. Pak saya bisa, mungkin masih muda, jangan dilatih. Jadi saya nggak mau berdebat, tapi intinya satu ini dikurangin. Kalau mau makan mie silakan, pakai telur. Mie telur sayur, nasi sama telur, nasi sama lauk, silakan. Jangan digabung. Nah, ini yang tidak boleh dimakan sebetulnya. Jeroan apapun alasannya. Ini yang dari aliran saya ya. Saya tidak mau berdebat. Pak ini ada vitaminnya, tapi ada resikonya. Seperti ikan bersisik dan tidak bersisik itu loh. Sama ada. Ini juga ada vitaminnya. Tapi sudah pasti secara agama nggak boleh, secara ilmu saya nggak boleh, pengetahuan saya. Karena ada resikonya, lemak jenuhnya. Loh Pak, ikan tuh lemak. Bukan, ikan tuh minyak. Nah itu nanti Anda harus belajar. Yang Anda harus tahu tentang ikan, itu beda banget. Minyak dan lemak itu beda. Karena itu minyak itu cair, bagus. Tapi lemak itu menyumbat. Nah ini saturated fat, seperti margarin. Karena itu ikan tidak disebut lemak, minyak ikan. Nah itu nanti akan saya jelaskan ya. Oke, ini buku saya. Nutrisi dan imunitas, sehat dan panjang umur. Aku bisa segera sembuh. Ikuti selalu saya di channel Yohanes Sunardi TV ini dan Instagram saya ya.
Jadi saya bersyukur kita bisa melakukan ini, kita belajar, nggak usah ekstrim, ingat, nggak usah ekstrim, tetap ini bukan pengganti dokter dan buku-buku Anda bukan pengganti dokter, konsultasikan dengan dokter dimanapun Anda berada, dan nutrisionis dimanapun Anda berada. Saya pribadi memang sudah tidak menerima konsultasi pangan ya, karena saya sudah menulis, saya sudah mengajar, memberi sertifikasi kepada teman-teman trainer, jadi silakan Anda tanya dimanapun, sama ya, sama. Cuma tolong tanya yang bersertifikasi ya. Saya senang, ingat ya semuanya sudah selesai, ini tidak dalam, tapi menurut saya cukup mewakili ya, untuk Anda hidup sehat. Nanti ikuti seri-seri selanjutnya. Karena nutrisi ini bersemester-semester, ya sekolahnya aja oh, itu S1 aja 8 semester ya, belum S2 dan S3 dah. Intinya satu, belajar, upgrade, ikuti perkembangan, ikuti sumber yang benar. Oke, salam sehat dari saya. Ikuti Healthy Lifestyle seri yang lainnya ini. Oke ya, salam sehat dari saya.